Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu Eliza Amalia, Rahmi Oktarini, dan Rizky Aryadini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang sejarah bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ragam dari bahasa Indonesia, serta ejaan EYD. Baiklah, materi yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini sering digunakan sebagai bahasa perantara ataupun bahasa pergaulan yang hampir digunakan oleh seluruh wilayah Asia Tenggara. Sejak abad 7 Masehi, bahasa Melayu digunakan sebagai cikal bakal bahasa perhubungan dari Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Melayu Pasar dan juga Melayu Tinggi. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Adapun faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu merupakan lingua of French di Indonesia. Sistem bahasa Melayu sangat sederhana dan sangat mudah dipahami serta dipelajari. Bahasa Melayu sangat mudah diterima secara sukarela oleh suku-suku di Indonesia. Bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai segera oleh bahasa kebudayaan dalam artian yang luas. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dijadikan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Dan juga bahasa Indonesia dijadikan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Baiklah, materi yang kedua akan disampaikan oleh Rizky Aryadini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Kemudian dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa resmi pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah varian bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, atau orang yang dibicarakan. Ragam bahasa yang oleh penuturannya dianggap sebagai ragam yang baik, digunakan di kalangan terdidik, digunakan karya ilmiah di dalam suasana yang resmi atau di dalam surat menyurat resmi disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Kemudian ragam bahasa Indonesia berdasarkan penuturannya, yaitu ada ragam dialek. Ragam dialek adalah varian bahasa yang digunakan atau dipakai oleh sekelompok bangsawan di tempat tertentu. Kemudian ada ragam terpelajar. Ragam terpelajar ini tingkat pendidik penutur bahasa Indonesia yang juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Kemudian ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Yang kedua yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan pemakaiannya, yaitu ada ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah sesuatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Kemudian ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang digunakan atau dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Eliza Amalia. Ejaan EYD. EYD adalah ejaan yang sudah disempurnakan, artinya semua kata atau kalimat harus diatur sedemikian rupa
yang sudah disempurnakan untuk membuat sebuah karya tulis menjadi sempurna. Adapun penulisan EYD yang wajib diketahui yaitu yang pertama adalah penulisan huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan juga berbentuk khusus di mana lebih besar dibandingkan dengan huruf biasa. Untuk penggunaan huruf kapital itu sendiri, yang pertama adalah untuk huruf pertama dalam kata pertama di suatu kalimat. Yang kedua, untuk huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Yang ketiga, untuk huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan Tuhan. Yang keempat, untuk huruf pertama dalam menyebutkan nama gelar kehormatan. Yang kelima, untuk huruf pertama dalam penyebutan gelar, jabatan, atau pangkat dari seseorang. Dan yang keenam adalah untuk singkatan nama seseorang. Yang kedua adalah penulisan huruf miring. Huruf miring dalam EYD adalah huruf yang dicetak miring, di mana dalam terminologi tipografi, huruf miring sering disebut sebagai italik. Huruf italik atau huruf miring biasanya dipakai untuk memberikan penekanan dalam sebuah kata. Huruf miring juga sering digunakan untuk menunjukkan suatu istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Untuk penggunaan huruf miring dalam EYD itu sendiri, yang pertama adalah untuk menuliskan nama buku atau suatu kalimat. Yang kedua, untuk menegaskan huruf atau kata pada suatu kalimat. Yang ketiga, untuk menuliskan nama Latin atau nama ilmiah dalam suatu kalimat. Yang keempat adalah untuk memberi perbedaan dalam kalimat, dan yang kelima adalah untuk menuliskan alamat website dalam kalimat. Dan yang ketiga adalah penulisan bentuk ulang. Bentuk ulang adalah penulisan kata yang berulang. Bentuk ulang ini berbeda dengan kata ulang, di mana bentuk ulang diberikan untuk bentuk yang pasti mengalami perulangan, misalnya seperti laba-laba dan sia-sia. Baiklah, kesimpulannya adalah bahasa menjadi alat komunikasi yang memudahkan kita untuk berinteraksi satu sama lain. Bahasa juga digunakan sebagai bahasa perantara ataupun bahasa pergaulan yang hampir digunakan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih serta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.